Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari Senin, kita mulai lagi pembelajaran seperti biasanya ya. Alhamdulillah kita dapat belajar lagi bersama. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita belajar masuk pada materi subtema 2 ya. Sebelum belajar, kita baca doa dulu bersama-sama ya. Kita baca doa sebelum belajar. Kita baca bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja kita mulai ya pembelajarannya. Di sini ada pembelajaran satu, ada hewan ternak harus kita rawat dengan baik. Hewan ternak yang sehat dapat memberikan banyak manfaat bagi kita. Coba sebutkan berapa jenis hewan ternak. Apa saja manfaat hewan ternak tersebut? Bagaimana cara merawat hewan dengan baik? Ayo kita pelajari bersama. Nah, coba di sini kalian, kemarin kan kita sudah membahas beberapa tentang hewan ternak, manfaatnya, serta cara merawatnya ya. Coba nanti kalian tuliskan di sini sedikit saja. Tuliskan ya, manfaatnya apa, jenis hewan ternak apa aja, lalu bagaimana cara merawat hewan tersebut dengan baik. Sekarang kita lanjut pada yang ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Nah, di sini ada gambar Yoga sedang memberi makan kelincinya ya. Nah, kita baca teksnya. Sore itu, Yoga sedang bermain dengan kelincinya. Yoga sangat menyayangi kelincinya. Ia tidak lupa memberikan makan dan minum. Yoga juga rajin membersihkan kandang kelinci miliknya. Apakah Yoga merawat kelinci dengan baik? Apakah Yoga bahagia merawat kelincinya? Nah, dari teks tersebut kita dapat mengetahui ya bahwa Yoga tidak pernah lupa memberi makan dan minum kepada hewan peliharaannya, yaitu kelinci ya. Dia juga rajin membersihkan kandang kelincinya ya. Jadi, apakah Yoga merawat kelincinya dengan baik? Dan apakah Yoga bahagia merawat kelincinya? Nanti kalian jawab pertanyaan tersebut ya berdasarkan dari teksnya. Kita lanjut pada ayo membaca. Nanti kalian baca teksnya ya. Ayo membaca, bacalah cerita berikut. Nah, di sini ada cerita pagi itu Laras dan Ulfa berkunjung kembali di peternakan Pak Danu. Laras dan Ulfa ingin belajar bagaimana cara melawat ayam. Pak Danu menjelaskan kepada Laras dan Ulfa, kandang ayam harus selalu dibersihkan. Makan dan minum serta vitamin untuk ayam diberikan secara teratur. Pak Danu mengajak Laras dan Ulfa ikut bekerja. Laras ikut membantu menyapu kandang. Ulfa mengisi air tempat minum ayam. Ulfa juga memberikan makan ayam. Nah, jadi ketika kita mempunyai hewan peliharaan, itu kita harus selalu menjaga kandangnya agar tetap bersih ya, agar terhindar dari kuman dan virus, agar hewannya tetap terjaga kesehatannya ya, agar tidak terserang oleh berbagai macam penyakit. Kandang yang bersih itu akan menghasilkan hewan-hewan ternak yang sehat. Nah, selain itu, makan dan minumnya harus teratur. Vitaminnya juga harus diberikan secara teratur ya. Jadi tidak boleh, harusnya kan makannya berapa hari sekali, tidak boleh diberikannya hanya sekali saja. Ya, jadi harus teratur. Pagi, siang, sore harus diberikan makanan dan minumannya. Ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai bacaan tersebut. Nah, coba jawablah pertanyaan berikut dalam bacaan di atas. Carilah jawaban pertanyaan berikut dalam bacaan di atas, dalam bacaan ini. Nah, nanti kalian baca dulu teksnya. Baru nanti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya ya, nanti kalian kerjakan. Kita lanjut pada ayo lakukan. Amati gambar berikut. Nah, kita lihat di sini ada gambar gerakan dari menirukan hewan ya. Nah, di sini ada beberapa gerakan yang dapat kita ambil dari gerakan hewan. Nah, gerakan-gerakan ini itu bisa kita tiru untuk dijadikan sebuah gerakan dalam tarian ya.
Nah, kita perhatikan. Yang pertama di sini ada gerakan menirukan ayam berkokok ya. Nah, di sini gambarnya seperti ini. Jadi kakinya agak ditekuk, tangannya menekuk ke depan seperti apa namanya? Seperti menggambarkan sayap dari ayamnya. Lalu kepala kita agak tengadah seperti kepala ayamnya ya. Nah, seperti itu. Nah, gerakan ayam ini dapat kita tiru dijadikan gerakan tari dengan cara bisa kita mencontohkan seperti mengepak-ngepakkan sayapnya seperti ini. Nanti Ibu contohkan. Lalu di yang kedua di sini ada gerakan ikan berenang ya. Nah, di sini tangannya seperti sirip ikan yang sedang berenang ya. Lalu badan kita bisa bergoyang ke kanan dan ke kiri seperti badan ikan yang sedang berenang ya. Lalu yang ketiga ada gambar menirukan gerakan burung terbang. Nah, di sini gerakannya kita bisa berjalan ke depan sambil mengepak-ngepakkan tangan kita ya ke atas dan ke bawah. Seperti sayap burung yang sedang terbang. Lalu yang keempat di sini ada gerakan kucing melompat. Nah, ini kita dapat menirukannya dengan seperti ini ya. Kita juga melompat seperti kucing melompat. Dan yang terakhir di sini ada gerakan sapi melenguh. Nah, sapi sedang melenguh ya. Di sini kita gerakannya menirukan wajahnya yang sedang kepalanya, mulutnya sedang menganga ya, menguh. Nah, contohnya seperti ini. Untuk gerakan ayam berkokok, itu menirukannya seperti ini, tangannya gini, seperti ini, gini. Nah, untuk dijadikan gerakan tari itu contohnya bisa seperti ini. Ini sayapnya ya, dikepak-kepakan seperti ini. Nah, untuk gerakan ikan berenang, itu tangannya gini, gini, dan badan kita bisa ke kanan kiri sambil tangannya ke atas ke bawah gini seperti serip ikan ya. Lalu untuk gambar burung terbang itu tangan kita mengepak-kepakan sambil kita bisa berjalan ke depan ya. Gini. Lalu untuk kucing melompat itu seperti ini. Kita bisa. Nah, nanti coba kalian tirukan gerakan-gerakan yang sudah Ibu contohkan ya, atau boleh gerakan-gerakan menirukan hewan yang lain yang kalian ketahui ya. Sekarang nanti kalian boleh videokan atau boleh juga dipoto, yang penting gerakannya jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut pada ayam menulis. Nah, di sini ada beberapa kalimat ya. Di sini ada kalimat tapi belum menggunakan aturan dalam penggunaan huruf kapital dan tanda titik yang benar ya. Nah, kita ingat kembali kemarin untuk penggunaan huruf kapital itu bisa digunakan pada huruf pertama awal kalimat ya, lalu pada nama orang, serta pada dipakai sebagai huruf sapaan juga ya. Nah, di sini awal kalimatnya harus menggunakan huruf kapital dan nama orang juga ya. Nah, nanti kalian tulis kembali kalimat tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung dan dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital serta tanda baca titik ya. Nah, kalau tanda baca titik ini digunakan untuk mengakhiri kalimat ya. Jadi digunakan pada akhir kalimat. Nah, seperti di sini. Nih, Ibu lingkari. Nah, ini. Di sini kan tanda titiknya digunakan pada akhir kalimat ya. Nah, setelah mengeluh titik gitu. Nah, seperti itu. Nanti kalian gunakan tulis kembali kalimatnya menggunakan tulisan tegak bersambung dan menggunakan huruf kapital dan tanda baca titik yang benar ya. Kita lanjut. Di sini ada ayo berpikir. Nah, kita perhatikan di sini ada dua gambar ya. Gambar pertama
Di sini ada sama-sama gambar sapi. Namun pada gambar yang pertama di sini terlihat sapinya memiliki ciri-ciri kurus, tidak terawat, badannya kotor, lemah, lalu ada luka mengering yang dikerubuti lalat. Nah, sapi itu tidak menghasilkan susu ya. Lalu gambar kedua, di sini gambar kedua ada sapi yang badannya gemuk ya, makanya lahap, suara mengeluhnya itu keras. Jadi suara mo, suara gitunya keras ya. Sapinya juga menghasilkan banyak susu. Nah, kita lihat perbandingannya. Di sini perbandingannya adalah sapi yang satu itu sapi yang tidak terawat ya. Kalau sapi yang kedua itu sapi yang terawat. Jadi kalau sapi yang pertama itu kan sapi milik Pasadi ya. Sapi milik Pasadi ini tidak terawat. Kalau sapi yang kedua ini sapi milik Padanu. Sapi yang terawat. Nah, apa ciri-ciri hewan terawat dan tidak terawat? Nah, jadi di sini sudah jelas ya. Ciri-ciri hewan yang terawat itu badannya sehat ya, badannya terawat dengan baik, badannya bersih, gemuk, makannya juga lahap, suaranya mengeluh dengan keras. Sapi itu menghasilkan banyak susu ya. Dapat kita lihat dari fisiknya saja, dari luarnya saja sudah terlihat kalau sapi yang terawat, kalau hewan yang terawat itu badannya terlihat sehat, terlihat segar bugar ya, badannya gemuk, sehat. Kalau yang tidak terawat itu dari ciri-ciri fisiknya, sapinya kotor, kurus, lemah, dikerubuti banyak lalat ya, dan tidak bisa menghasilkan susu. Nah, kalau yang tidak terawat dapat kita lihat dari ciri fisiknya sapinya sudah kotor. Sudah pasti kotor ya karena dia tidak dirawat oleh pemiliknya, tidak dibersihkan. Sapinya kurus karena tidak diberi makan yang cukup ya, seperti itu. Nah, kita lanjut pada ayo berlatih. Nah, di sini kan ada kegiatan merawat hewan ya, ada yang benar, ada juga yang salah. Nah, nanti kalian centang pada kegiatan merawat hewan yang benar ya. Kalian hanya perlu mencentang pada kegiatan merawat hewan yang benar saja. Kalau yang tidak benar kalian biarkan saja ya. Yang ini. Kita lanjut pada yang berikutnya di sini ada kini aku tahu. Untuk ini aku tahu di sini ada sapi dewasa mempunyai tubuh yang besar, beratnya bisa mencapai ratusan kilogram. Sapi memakan rumput segar. Sapi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dagingnya untuk dimakan, kulitnya bisa dijadikan sofa dan jaket. Susunya dapat mengandung protein. Susu sapi sangat baik untuk kesehatan. Tenaga sapi juga dapat dimanfaatkan manusia. Petani menggunakan sapi untuk membajak sawah. Sapi juga dapat digunakan untuk menarik gerobak. Nah, dari kini aku tahu ini dapat kita ketahui bahwa satu hewan saja itu memiliki banyak manfaat ya. Nah, dari sapi ini memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia ya, mulai dari dagingnya bisa dijadikan, bisa dimakan, lalu kulitnya bisa dijadikan sofa dan jaket, susunya bisa kita minum, mengandung banyak protein ya. Susunya juga bisa dijadikan keju. Lalu tenaga dari sapi juga bisa dimanfaatkan. Bisa untuk membajak sawah dan juga bisa untuk digunakan menarik gerobak. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada ayo diskusi. Nah, kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Di sini akan ada 4 pertanyaan ya mengenai sapi. Nah, nanti kalian jawab pertanyaannya ya. Kita lanjut pada yang ayo berlatih. Ayo berlatih di sini ada di peternakan kambing-kambing yang selalu ditimbang. Di peternakan kambing-kambing selalu ditimbang. Nah, penimbangan dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan kambing. Berikut hasil penimbangan kambing-kambing itu. Nah, di sini ada kambing putih dan kambing coklat ya. Kalau yang kambing putih itu beratnya 70 kg ya. Kalau yang kambing coklat itu beratnya 45 kg. Kita ingat-ingat kalau yang putih itu beratnya 70 kg. Kalau yang coklat itu 45 kg. Nah, untuk tugas yang matematika yang pertama di sini ada coba hitung berat kelompok kambing di bawah ini. Berilah tanda centang pada
kelompok kambing yang lebih berat. Nah, kita lihat pada halaman berikutnya. Nah, di sini ada contohnya ya. Kita lihat contohnya. Tadi kan ini, yang ini ada kambing, ada dua jenis kambing ya, ada kambing putih dan kambing coklat. Nah, untuk yang kambing putih tadi beratnya adalah 70 kg. Sedangkan yang kambing hitam itu beratnya 45 kg. Nah, di sini kita lihat contohnya. Contohnya di sini kan ada berapa kambing? Ada dua kelompok kambing ya. Ada dalam satu kelompok itu ada dua kelompok, ada dua ekor kambing. Nah, untuk satu ekor kambing kan tadi beratnya 70 kg ya. Jadi kita tuliskan untuk yang satu kambing itu beratnya 70 kg. Untuk yang satu kambing lagi itu beratnya 70 kg. Jadi ketika ditambahkan antara berat satu kambing dan satu kambing lagi itu dijumlahkan menjadi 70 ditambah 70. Jadi 140 kg ya. Jadi dua kambing itu beratnya 140 kg. Lalu di sini ada juga sapi coklat. Sapi coklat itu beratnya tadi 45 kg. Di sini ada dua sapi coklat. Jadi kita tulis satu sapi coklat itu 45 kg ditambah 45 kg menghasilkan berat 90 kg ya. 45 tambah 45 jadi 90 kg. Nah, antara sapi putih dan sapi coklat ini lebih besar yang mana? Nah, kalian beri tanda centang pada yang lebih berat. Bukan lebih besar ya, maksud ibu lebih berat. Nah, tadi kan kalau yang sapi putih itu hasilnya 140 kg ya, sedangkan yang sapi coklat itu 90 kg. Jadi yang lebih berat itu yang putih ya, centang di bagian ini. Di sini kan sudah ada bulatannya tah. Di sini kalian centang untuk berat untuk kambing yang lebih berat ya. Nah, nanti kalian kerjakan juga nomor selanjutnya ya. Kalian kerjakan seperti contohnya, kalian nanti tulis untuk sapi coklat di sini ada berapa sapinya. Kalian tulis di bawahnya beratnya ditambah. Lalu nanti kalian jumlahkan hasilnya berapa. Nah, kalau ini kan ada dua, berarti tinggal sapi yang putih pertama beratnya berapa, sapi yang putih kedua beratnya berapa, nanti kalian jumlahkan hasilnya berapa. Kalau di yang sapi coklat ini kan ada tiga. Nah, nanti kalian tuliskan berat sapi coklat yang pertama berapa, yang kedua berapa, yang ketiga berapa, nanti dijumlahkan. Nanti kalian lihat antara sapi putih dan sapi coklat lebih berat yang mana. Kalau yang lebih berat yang putih, kalian centang yang putih. Kalau yang lebih berat yang coklat, kalian centang yang coklat ya. Begitu juga untuk nomor-nomor selanjutnya ya. Kalian lihat jumlah kambingnya. Jumlah kambingnya ada berapa, nanti kalian tuliskan berat dari kambingnya. Jumlahkan lalu lihat cari yang lebih berat. Sekarang kita lanjut untuk yang kedua. Di sini tugas kalian itu mencocokkan pasangkan gambar-gambar benda dengan alat timbang yang sesuai ya. Kemarin kan kita sudah bahas mengenai alat-alat pengukuran berat ya. Dan benda apa saja yang dapat diukur beratnya menggunakan timbangan tersebut. Nah, di sini tahukah kamu bahwa timbangan itu banyak jenisnya? Timbangan untuk menimbang kambing tidak bisa digunakan untuk menimbang telur. Ya, jadi timbangan untuk menimbang kambing dengan timbangan untuk menimbang telur itu berbeda ya. Jadi setiap timbangan harus digunakan untuk benda-benda yang sesuai dengan jenis timbangannya ya. Jadi kalau timbangan kambing digunakan untuk mengukur telur, itu hasilnya akan tidak sesuai ya. Jadi hasilnya tidak sesuai dengan berat yang sesungguhnya. Karena bukan fungsinya untuk menimbang telur. Kalau digunakan untuk menimbang kambing itu baru menghasilkan timbangan yang sesuai ya. Timbangan untuk menimbang emas juga tidak bisa digunakan untuk menimbang gula ya. Jadi harus sesuai dengan benda dan alat pengukur beratnya ya. Nah, di sini kan ada beberapa bendanya. Lalu di sini ada alat ukur beratnya ya. Nanti kalian pasangkan. Seperti biasa nanti kalian tarik garis
dari titik ke titik. Misalnya yang telur, yang cocok untuk telur yang mana? Yang ini atau yang ini? Nah, seperti ini. Nanti kalian cocokkan, pasangkan untuk alat ukur berat yang benar dengan bendanya ya. Kita lanjut pada pelajaran 2 ya. Di sini ada kucing dan kelinci adalah contoh hewan peliharaan. Kamu dapat memelihara hewan di rumah. Jika memelihara hewan harus dijaga dan dirawat. Nah, ayo mengamati. Di sini ada amati gambar di samping. Di sini ada gambar Yoga sedang membersihkan kandang kelinci ya. Yoga memelihara kelinci. Yoga sayang dengan kelinci peliharaannya. Setiap hari Yoga memberi makan dan minum. Yoga juga membersihkan kandang peliharaannya. Yoga merawat kelinci peliharaannya dengan senang hati. Kata ayah, kalau Yoga ingin memelihara kelinci, berarti harus merawatnya dengan baik. Nah, benar ya. Jadi ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita harus merawatnya dengan baik. Nah, di sini ada beberapa jawaban ya, tapi pertanyaannya belum ada. Nah, nanti kalian Ibu tugaskan untuk membuat pertanyaan berdasarkan jawaban yang sudah ada ini. Nah, gunakan kata tanya apa, kapan, siapa, dan bagaimana untuk membuat kalimat tanyanya ya. Jadi disesuaikan dengan jawabannya yang sudah ada. Yang paling tepat itu menggunakan apa, kapan, siapa, dan atau bagaimana. Nah, jangan lupa kalau kalimat tanya itu harus menggunakan tanda baca, yaitu tanda tanya di belakangnya ya. Nah, nanti kalian buat pertanyaannya dengan menggunakan tanda baca tanya yang benar ya, sesuai dengan jawaban yang sudah ada. Lanjut pada ayo lakukan. Di sini ada gambar Ino dan Yoga sedang berbincang ya. Nih. Nah, hari Minggu Ino bermain ke rumah Yoga. Yoga sedang membersihkan kandang kelinci. Ino menanyakan alasan Yoga harus membersihkan kandang setiap hari. Yoga menjawab, jika tidak dibersihkan, kotoran kelinci akan menumpuk. Kotoran kelinci yang menumpuk akan menimbulkan penyakit. Nah, karena dari kotoran tersebut itu banyak sekali kuman dan virus ya. Jadi ketika kotorannya tidak dibersihkan, kotoran itu kan akan makin banyak ya, akan menumpuk. Nah, berarti virus dan bakterinya juga semakin banyak. Nah, virus-virus tersebut itu bisa menyebabkan penyakit pada hewan yang berada di situ ya, tinggal di situ. Nah, jadi harus dibersihkan setiap hari. Lalu di sini ada percakapan antara Ino dan Yoga. Nah, Ibu bacakan percakapannya ya. Di sini ada Ino bertanya kepada Yoga. Yoga, mengapa kandang kelinci ini dibersihkan setiap hari? Lalu Yoga menjawab, ya Ino, jika tidak dibersihkan, kotoran kelinci akan menumpuk. Kotoran kelinci yang menumpuk akan menimbulkan bau. Bau tidak sedap akan mendatangkan lalat. Lalat tersebut akan membawa penyakit. Lalu Ino menjawab, oh begitu. Kemana kotoran kelinci itu dibuang? Lalu Yoga menjawab, kotoran kelinci diolah menjadi kompos. Ino bertanya lagi, kompos itu apa Yoga? Lalu Yoga menjawab, kompos itu pupuk alami yang berasal dari bahan organik seperti kotoran hewan, daun, atau jerami yang membusuk. Kompos ini digunakan ibu untuk memupuk tanaman. Nah, dari percakapan ini dapat kita ketahui ya bahwa ketika kita memelihara hewan, kita harus membersihkan kandangnya secara teratur agar hewan yang kita pelihara tetap terjaga kesehatannya. Lalu, kotoran kotoran dari hewan-hewan tersebut itu dapat kita manfaatkan kembali, ya. Dapat kita manfaatkan kembali untuk dijadikan sebagai pupuk organik, pupuk kompos ya. Pupuk ini dapat kita gunakan untuk memupuk tanaman-tanaman ya. Jadi pupuk kompos ini itu lebih baik daripada pupuk-pupuk kimia ya, karena pupuk kompos ini berasal dari bahan-bahan yang alami ya. Kita lanjut pada ayo berlatih. Nah, ayo berlatih di sini kalian buat satu pertanyaan berdasarkan percakapan di atas, berdasarkan percakapan antara Yoga dan Ino ya. Nanti kalian buat juga jawabannya. Nah, kalian harus menggunakan huruf tegak bersambung ya. Kalian tuliskan dalam huruf tegak bersambung di sini. Nanti kalian tulis buat pertanyaannya lalu kalian buat juga jawabannya ya. Kita lanjut pada yang ayo diskusi. Nah, untuk yang ayo diskusi di sini nanti kalian baca kembali percakapan antara Ino dan Yoga ya. Nah,
Lalu nanti kalian eh, warnai, cari cari huruf kapital dalam percakapan tersebut ya. Kalian warnai untuk huruf kapitalnya yang mana saja ya. Di sini. Nah, di sini kalian cari huruf kapitalnya yang mana saja lalu nanti kalian warnai, boleh warna apa saja. Terserah kalian. Lalu kapan huruf kapital digunakan? Nah, nanti kalian tuliskan di sini jawabannya. Kapan huruf kapital digunakan? Nah, di sini kalian tuliskan huruf kapital digunakan untuk apa saja ya. Kalian tulis di sini. Seperti yang sudah Ibu jelaskan ya, penggunaan aturan tentang aturan penggunaan huruf kapital kalian tuliskan di sini. Kita lanjut untuk ayo membaca. Nah, ayo membaca di sini nanti kalian baca ya. Di sini ada setiap hari yoga merawat kelinci-kelincinya. Kegiatan itu sudah menjadi kebiasaan yoga. Merawat kelinci menjadi aturan yang harus dilakukan setiap hari. Kamu pun sebagai pelajar memiliki aturan. Aturan itu harus dibiasakan saat bersekolah. Bila telah menjadi kebiasaan, aturan akan mudah dilaksanakan. Nah, di sini ada gambar yoga sedang melaksanakan aturan memelihara hewan dengan membersihkan kandangnya setiap hari ya. Nah, di sini ya ada beberapa contoh aturan yang harus kita laksanakan di sekolah ya. Yang pertama ada belajar dengan tekun. Yang kedua, tidak terlambat datang ke sekolah. Yang ketiga, ada mengerjakan semua tugas dari guru. Nah, kalau kalian ibu beri tugas, kalian kerjakan tugasnya dengan baik ya. Lalu nanti kalian eh, setorkan tugasnya ke ibu, semua ya, tugas yang ibu berikan ya, jangan setengah-setengah. Nah, lalu ada menghormati guru. Lalu ada menjaga ketertiban. Nah, di sini ada gambarnya, murid-murid sedang melaksanakan aturan di sekolah dengan memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Nah, ketika ibu menjelaskan juga kalian harus perhatikan ya baik. Nah, selain ada aturan yang harus kita laksanakan, ada juga aturan yang tidak boleh kita laksanakan, yang tidak boleh kita lakukan ya. Nah, aturan yang tidak boleh kita lakukan itu kebalikan dari aturan yang boleh kita lakukan. Nah, misalnya di sini kan yang harus kita lakukan itu belajar dengan tekun. Yang tidak bolehnya itu kita tidak belajar, seperti itu. Ya, sekarang di sini ada bagaimana sikapmu. Kalian beri tanda centang untuk sikap yang benar dan beri tanda silang untuk sikap yang tidak benar ya. Nanti kalian baca di sini kalimatnya ini termasuk pada sikap yang benar atau sikap yang tidak benar. Nanti kalian beri tanda centang pada sebelahnya ya. Kita lanjut pada ayo menulis. Saat kita belajar, ada aturan yang harus kita patuhi. Ada hal yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Nah, kalian tuliskan satu hal yang boleh dilakukan dan beri alasannya. Nah, kalian tuliskan di sini hal yang boleh dilakukannya apa, lalu alasannya apa. Ya. Nah, jadi di sini aturan yang harus kita patuhi saat belajar. Jadi, saat belajar yang boleh kita lakukan apa, yang tidak boleh kita lakukan, apa, nanti alasannya kalian tulis di bawahnya ya. Untuk yang ayo berolahraga kita tidak usah. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti kita lanjut pada pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran PPKN ya. Apabila kalian masih ada yang masih bingung, kalian boleh langsung tanyakan ke ibu. Tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sekian pembelajaran dari ibu hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.